Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Fajar Maulana dengan NIM 642000949. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Ciputat. Saya di sini akan mereview sedikit apa yang telah saya pelajari dan pahami dari video pembelajaran pertemuan 3 Bapak Brian Givan tentang ketentuan umum perpajakan. Sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Sistem perpajakan diatur dalam banyak undang-undang yang ada di negara kita, negara Republik Indonesia. Beberapa tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak itu sendiri. Jika pemungutan pajak efisien, maka masyarakat diharapkan lebih mudah untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Selain untuk meningkatkan efisiensi dalam membayar pajak tepat waktu, juga untuk meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, adanya keadilan bagi masyarakat, dan untuk menerapkan prinsip self-assessment. Pemerintah Indonesia tengah menggiatkan sistem self-assessment ini untuk diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pemerintah ingin harta atau kekayaan yang kita miliki agar dilaporkan. Maka dari itu, pemerintah menggiatkan sistem self-assessment ini. Selanjutnya ada NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP ini adalah sebuah kartu identitas yang wajib kita miliki setelah kita mempunyai penghasilan sendiri. Jika belum punya penghasilan, tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP ini. NPWP begitu penting untuk kita miliki setelah mempunyai penghasilan, karena banyak sekali kegunaannya ya NPWP ini. Membuat NPWP bisa dengan cara online melalui link erek.pajak.go.id/login. Jika kita sudah mempunyai penghasilan sendiri dan tidak membuat NPWP, maka sanksi pidana akan mengintai kita dari mulai 6 bulan sampai puluhan tahun. Maka dari itu, setelah kita punya penghasilan sendiri, kita diwajibkan banget nih untuk membuat NPWP. Selanjutnya ada NPPKP atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. NPPKP ini adalah nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai pengusaha. Namun ada untuk pengusaha kecil yang omset penerimaan brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar. Pengusaha kecil dengan omset tersebut boleh tidak mempunyai NPPKP. Selanjutnya ada SPT atau Surat Pemberitahuan. Bagi yang sudah mempunyai NPWP, maka muncul surat pemberitahuan. Biasanya muncul di awal tahun atas penghasilan di tahun sebelumnya. Terdapat dua jenis SPT masa, yaitu SPT masa PPH dan juga SPT masa PPN dan SPT tahunan. SPT dapat berbentuk formulir atau dokumen elektronik. Kalau kita tidak melaporkan SPT kita, maka akan kena sanksi berupa denda dari mulai ratusan ribu rupiah sampai dengan jutaan rupiah. Laporan SPT bisa dengan cara manual atau menggunakan e-filing. Cara untuk mendapatkan e-filing ini, kita harus minta ke KPP atau kantor pajak Pratama domisili kita. Setelah kita mendapatkan e-filing, kita bisa lapor SPT kita secara online tanpa harus datang ke kantor KPP domisili kita itu. Selanjutnya ada SSP atau Surat Setoran Pajak. SSP ini yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Setelah muncul SSP, berikutnya akan muncul Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Surat Ketetapan Pajak atau SKP ini ada yang kurang bayar atau lebih bayar. Jika surat ketetapan pajak kurang bayar, berarti kita kurang dalam membayar pajak yang sudah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Sedangkan surat ketetapan lebih bayar akan muncul jika kita kelebihan dalam membayar pajak dari nominal yang sudah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Kelebihan tersebut akan langsung dikembalikan oleh Dirjen Pajak kepada kita. Jadi kita nggak usah khawatir duitnya akan hilang kemana, karena nanti langsung dikembalikan oleh Dirjen Pajak kepada kita. Selanjutnya ada Surat Tagihan Pajak atau SPT. SPT ini adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau administrasi berupa bunga atau denda.
Surat ini akan muncul jika kita tidak melaporkan SPT yang sudah kita dapat di awal tadi. Seharusnya kita membayar pajak, namun kita tidak membayar pajak, maka surat ini akan muncul. Maka dari itu kita harus tepat waktu dalam membayar pajak. Karena membayar pajak itu kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika ada kesalahan saya dalam penyampaian, bisa langsung komen di kolom komen ya. Cukup sekian video hari ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video pertemuan berikutnya. See you.